Dalam situasi seperti ini, selama dia bangun secara alami, semuanya akan baik-baik saja. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak ketika dia mengingat adegan tadi dan samar-samar merasa bahwa alasan Li Siqing aman dan sehat terkait dengan cahaya yang memancar dari dadanya. Sebagai murid Great Emperor Flower Shadow, dia pasti memiliki banyak harta yang menyelamatkan nyawanya. Meskipun semua yang dia miliki telah diambil ketika dia tiba di wilayah iblis, hal-hal yang telah dia sempurnakan di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa direbut oleh orang lain. Namun, Yang Kai menghela nafas lega. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Li Siqing karena ini, dia benar-benar tidak akan bisa menjawab Great Emperor Flower Shadow. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat Xiao Wu menatapnya dengan panik dan segera berteriak, "Jaga mereka!" Xiao Wu kembali sadar dan mengangguk berat sebelum dengan cepat bergegas, mengangkat Boya dan Li Siqing dengan masing-masing tangan dan dengan cepat mundur ke belakang kampnya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yang Kai juga memasukkan segenggam pil ke mulut Boya. Meskipun luka-lukanya terlihat serius, itu sebenarnya bukan ancaman. Jadi dia hanya perlu istirahat selama beberapa hari untuk pulih. Berdiri, Yang Kai menatap kabut darah dengan ekspresi suram. Hukum ruang angkasa berfluktuasi liar saat dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara di atas kabut darah yang menutupi ribuan kaki. Mengangkat tangannya, sebuah labu biru muncul di telapak tangannya. Ini adalah labu angin yang dia peroleh dari kedalaman zona terlarang di istana biasa. Membuka mulut labu, dia menuangkan Kaisar Ki ke dalamnya dan mengarahkannya ke kabut darah. Detik berikutnya, angin astral yang menyapu dunia berubah menjadi bilah angin yang menebas ke arah kabut darah. Dengan kilatan cahaya hitam, perwujudan Yang Kai, yang terhubung dengannya dengan hati, telah lolos dari kabut darah. Bilah angin yang luar biasa terus memotong kabut darah, menghancurkannya dan menyebabkan serangkaian erangan teredam. Jelas bahwa Yue Sang telah dipukul. Dalam waktu kurang dari 10 napas, kabut darah mulai bergolak dan mengembun ke tengah, memperlihatkan sosok Yue Sang lagi. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya darah dan bergegas menuju Yang Kai. Ketika dia mengangkat tangannya, seluruh lengannya berubah menjadi ular sanca darah raksasa dengan tanduk di dahinya. Membuka mulutnya yang berdarah, ia menggigit kepala Yang Kai, sepertinya ingin menelannya utuh. Perwujudan memiliki budidaya half saint. Jadi Yue Sang tidak bisa melakukan apapun untuk itu dalam waktu singkat. Itulah sebabnya mereka seimbang. Namun, kekuatan Yang Kai hanya di alam Raja Iblis kelas menengah. Jadi jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang seperti ini, Yue Sang tidak akan benar-benar menjadi setengah saint. Blood Python tiba dalam sekejap mata. Mulutnya yang besar merobek kehampaan. Dan bahkan sebelum Yang Kai bisa bereaksi, itu sudah menelan ruang tempat dia berdiri. Ketika mulut raksasa itu tertutup, Yang Kai sudah menghilang. Titik. Yue Sang mencibir. Bodoh-bodoh. Jika Yang Kai bersembunyi, dia benar-benar tidak akan punya ide bagus. Bagaimanapun, dia mahir dalam teknik rahasia luar angkasa. Jadi dia tidak mudah dibunuh. Tetapi Yang Kai telah melompat keluar sendiri. Ini adalah mencari kematian. Dan itulah yang diinginkan Yue Sang. Piton merah darah itu berputar. Tampaknya akan berubah kembali ke bentuk aslinya. Tetapi pada saat itu, ekspresi Yue Sang tiba-tiba berubah saat dia memusatkan perhatiannya pada kepala ular piton itu. Di dalam kepala ular sanca itu, sepertinya ada aura aneh yang terbangun, menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan rasa takut. Pada saat yang sama, suara rendah yang hampir seperti bisikan terdengar, transformasi naga. Kepala ular sanca tiba-tiba melebar, dan makhluk raksasa tiba-tiba muncul di mulut ular sanca. Dengan paksa membuka kembali mulutnya yang sudah tertutup dan melepaskan napas naga murni. Sejauh garis pandang yang bersangkutan, Yue Sang tidak bisa melihat jenis teknik yang digunakan Yang Kai. Tapi aura milik pemimpin roh suci jelas tidak asing baginya. Di medan perang dua dunia, dia pernah bertarung dengan seorang naga. Dan meskipun garis keturunannya tidak terlalu tinggi, dia masih bisa bertarung setara dengannya. Ras naga, manusia itu sebenarnya memiliki garis keturunan Dragon Rache. Pada saat ini, napas naga ini tampak lebih murni dan kuat daripada naga itu. Mulut piton darah telah didorong ke batasnya. Dan dua cakar naga yang tajam, berkedip dengan cahaya dingin, tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya, meraih rahang atas dan bawah mulut ular piton dan merobeknya. Dengan suara robek, kepala blood piton raksasa itu terbelah menjadi dua. Saat darah memercik, sosok monster yang menjulang tinggi muncul dalam pandangan Yue Sang, serta jutaan tentara di bawahnya. Medan perang yang bising tiba-tiba menjadi sunyi senyap karena hampir semua orang menatap sosok raksasa di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Tubuh 100 meternya ditutupi sisik naga emas dan memiliki sepasang tanduk naga di dahinya.
Tangannya berubah menjadi cakar naga dan ekor naga di belakang punggungnya, mengaduk angin dan awan. Raungan naga terdengar, mengguncang langit dan bumi. Yang Kai mengulurkan tangannya, meraih tubuh Blood Python yang patah, dan menariknya ke arahnya. Tubuh Yue Sang tanpa sadar diseret oleh kekuatan yang luar biasa ini. Blood Python terbentuk dari lengannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk melawan kekuatan seperti itu. Dalam hal kultivasi saja, dia jauh lebih unggul dari Yang Kai. Tetapi dalam hal kekuatan murni, dia bukan tandingannya. Tiba-tiba, Blood Python meledak dan berubah kembali menjadi kabut berdarah sebelum berubah kembali menjadi lengan. Namun, karena apa yang baru saja terjadi, luka sepanjang kaki muncul di lengannya dan darah mengalir keluar. Rasa sakit itu membuat darahnya mendidih. Membalikkan perahu di parit secara tidak sengaja sangat disayangkan. Meminjam kekuatan menyeret Yang Kai. Dia tidak mundur tetapi malah bergegas menuju Yang Kai. Sosok mungil itu sangat kontras dengan perawakan Yang Kai yang tinggi. Tetapi matanya tidak menyusut sedikit pun. Malah menatap Yang Kai dari atas, seolah-olah dia yang lebih tinggi. Menghadapi pukulan Yang Kai, dia tidak berniat menghindar, malah memuntahkan seteguk darah ke arahnya. Darah tiba-tiba berubah menjadi bola darah di udara, dan ketika tinju mengenai bola darah, tidak hanya gagal untuk memecahkannya, tetapi juga dibungkus olehnya. Bola darah dengan cepat berkembang dan berlanjut ke depan, sepenuhnya menyelimuti tubuh setengah naga Yang Kai. Yue Sang melirik ke bawah dan menunjuk ke arah Yang Kai, berteriak, "Mati!" Bola darah longgar tiba-tiba menyusut pada saat ini, dan dinding bola darah tipis mengerahkan kekuatan penahan yang menakjubkan, menyebabkan suara retak terdengar dari tubuh Yang Kai. Pada saat kritis, perwujudannya terbang dan mengayunkan palu perangnya ke arah Yue Sang. Jejak keengganan melintas di mata Yue Sang, tapi dia juga tidak mau menghadapi serangan ini secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah Sein artefak, jadi siapa yang tahu apa konsekuensinya jika dia terkena itu? Dia hanya bisa mundur. Di dalam bola darah, Yang Kai berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menembus lapisan pertahanan ini. Hal ini tampaknya sangat sulit, dan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekuatan murni. Melihat dia akan mati lemas, Yang Kai hanya bisa membuka mulutnya dan menyemburkan api yang mengamuk dengan suara Dragon Roar. Nafas naga api. Di bawah api yang mengamuk, bola darah dengan cepat menguap, memungkinkannya untuk melarikan diri. Perwujudan sudah mengejar Yue Sang, tetapi Yang Kai tidak berhenti di situ. Dengan cepat mengikutinya, menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan Yue Sang. Selama pertempuran sengit ini, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan pertumbuhan perwujudannya. Terakhir kali dia berada di wilayah timur, dia juga bergabung dengan perwujudannya dan bertarung melawan Chang Mo. Chang Mo adalah Kaisar Sudo, hampir setingkat dengan Yue Sang. Namun, pada saat itu, mereka berdua telah menggunakan semua kekuatan mereka, tetapi mereka hanya mampu membela diri terhadap Chang Mo. Pada akhirnya, Qiong Qi yang muncul dan memaksa Chang Mo untuk mundur. Tetapi hari ini, dia telah menang dalam pertempuran dengan Yue Sang. Tentu saja, pertumbuhan perwujudannya adalah yang paling penting. Dibandingkan dengan waktu itu, dia tidak jauh lebih kuat. Ini membuatnya diam-diam membenci dirinya sendiri. Kekuatan memang kelemahan terbesarnya, meskipun dia sekarang memiliki kultivasi alam Kaisar Orde Kedua. Apakah itu di wilayah iblis atau batas bintang? Dia masih jauh di depan kebanyakan orang. Tetapi ketika kekuatannya meningkat, level yang dia hubungi menjadi lebih tinggi, membuatnya merasa lebih tidak berdaya. Misalnya, saat ini, meskipun dia dan perwujudannya akan bisa menang jika mereka bergabung, membunuh Yue Sang tidak mungkin terjadi kecuali dia membuat kesalahan besar. Namun, daripada menaruh harapannya pada kesalahan orang lain, akan lebih baik untuk fokus pada peningkatan kekuatannya sendiri. Tidak perlu meningkatkan kultivasinya terlalu banyak. Selama dia memiliki kultivasi Master Realm Kaisar Orde Ketiga, situasinya akan jauh lebih baik ketika menghadapi Half Saint di masa depan. Tinggi di langit, serangkaian teknik rahasia klan naga yang menakutkan meledak dari tangan Yang Kai, mencoba memberi perwujudannya beberapa ruang untuk bertarung. The Heaven Devouring Domain telah diam-diam menyebar, perlahan melahap kekuatan Yue Sang tanpa diketahui Yue Sang. Selama dia punya cukup waktu, keuntungannya akan menjadi lebih jelas. Pada saat itu, Yue Sang tidak punya pilihan selain mati. Orang ini sengaja mencoba berurusan dengan Yang Kai. Jadi bagaimana Yang Kai bisa melepaskannya dengan mudah? Sekarang setelah dia menemukan kesempatan, dia secara alami harus membayar harganya. Jika tidak, jika dia ditatap oleh Half Saint di masa depan, dia akan merasa tidak nyaman. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, dan saat pertempuran berkecamuk, Yue Sang tiba-tiba mundur.
berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Meskipun perwujudan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, jika Halfsane ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa dilakukan. Palu perang hanya mengenai udara kosong. Tidak perlu menyebutkan Yang Kai. Di bawah pelarian teknik darah, kecepatan Yue Sang tidak jauh lebih lambat dari Yang Kai. Jadi dia hanya bisa melihat saat dia melarikan diri dan menghilang dari pandangannya. Melihat ke arah Yue Sang menghilang, perut Yang Kai dipenuhi amarah. Tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Seseorang datang. Perwujudan tiba-tiba berkata dengan suara rendah dan menyingkirkan palu perang artefak iblis. Yang Kai menoleh dan melihat aliran cahaya mendekat dengan cepat. Ketika dia cukup dekat, dia menemukan bahwa itu adalah Bai Zuo. Bai Zuo menatap sosok raksasa Yang Kai dengan takjub. Dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengenali wajahnya. Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke bawah ke medan perang yang kacau dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Dia juga telah mendengar dari bawahannya bahwa sepertinya ada semacam masalah di sini. Jadi dia bergegas untuk menyelidiki. Ketika Yang Kai meninggalkan tempatnya, dia telah kembali ke sisi ini. Jadi dia curiga ada sesuatu yang terjadi di sini. Melihatnya sekarang, memang begitu. Terlebih lagi, dilihat dari aura yang tersisa di sini, sepertinya pertarungan antara Halfsane baru saja terjadi. Bai Zuo mau tak mau melirik perwujudan itu lagi. Yue Sang ada di sini, Yang Kai menatapnya dengan serius. Bagaimana mungkin? Bai Zuo terkejut. Apakah kamu salah lihat? Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak sebodoh itu untuk tidak mengenali orang yang mencoba membunuhku." Tapi bukankah dia seharusnya berada di dua dunia? Saat Bai Zuo berbicara, alisnya berkerut seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresi kesadaran muncul di wajahnya saat dia sedikit mengangguk. Jika itu masalahnya, tidak mengejutkan bahwa dia akan kembali. Yang Kai menarik tubuh naganya dan kembali ke penampilan aslinya sambil mendengus dingin. Bai Zuo tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Lagi pula, lebih dari 1 jam yang lalu, dia telah memberitahu Yang Kai bahwa Yue Sang tetap tinggal untuk menjaga medan perang dua dunia. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan menghadapi serangan Yue Sang saat dia kembali? Untungnya, tidak ada yang terjadi. Jika terjadi sesuatu, dia harus memikul tanggung jawab. Dia tidak bisa menahan senyum canggung dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" Yang Kai juga tahu bahwa dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Alasan ekspresinya agak jelek bukan karena informasi yang diberikan Bai Zuo kepadanya, melainkan karena orang ini datang terlalu cepat. Alasan Yue Sang mundur dengan tegas kemungkinan karena dia merasakan aura Bai Zuo. Dia juga tahu bahwa begitu Bai Zuo datang, dia pasti tidak akan berdiri di sisinya. Mereka berdua memiliki dendam untuk memulai. Dan sekarang dia telah menyelinap kembali ke wilayah iblis. Bagaimana dia bisa membiarkan Bai Zuo pergi dengan mudah? Pada saat itu, jika perwujudan Bai Zuo dan Yang Kai bergabung, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Menahan amarahnya, Yang Kai bergumam, "Tidak ada yang serius." Bai Zuo mengangguk ringan. "Sein akan tiba dalam setengah hari. Jadi mari kita bersihkan tempat ini dulu." Meskipun Yue Sang sudah mundur, jutaan pembudidaya ras iblis di bawah masih dalam pertempuran yang kacau. Jadi jika tidak ada yang ikut campur, tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Jika Yu Rumeng benar-benar datang dan melihat ini, tidak ada yang bisa menjaga martabat mereka. Ini sudah dianggap perselisihan internal, dan itu hanya akan membuat Saint Iblis lainnya menertawakan ketidakmampuan Yu Rumeng. Yang Kai tidak menginginkan apapun selain membunuh semua pasukan sucubus wanita. Tetapi dia juga tahu bahwa sejak Bai Zuo muncul, ide ini agak tidak realistis. Apalagi pihaknya sudah banyak menelan korban jiwa. Hanya dalam waktu singkat, hampir 1/10 dari 2 juta pasukannya yang kuat telah tewas. Bagaimanapun, apakah itu Yue Sang, Dili, atau sucubus wanita itu, Yang Kai telah menyematkan mereka semua pada daftar musuh. Selama mereka terus bekerja untuk Yu Rumeng, cepat atau lambat dia akan dapat menemukan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Kai dan perwujudannya menyerbu ke depan, membantai jalan mereka melalui pasukan musuh dan benar-benar menghancurkan moral mereka, menyebabkan pasukan musuh runtuh seperti gunung sebelum berhenti. Setelah pertempuran, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang apapun. Bai Zuo mengikuti di belakang Yang Kai. Mungkin karena dia takut Yue Sang akan mencoba membunuhnya. Tidak lama setelah pertempuran berakhir, Win Chaser berlari kembali ke sisi Yang Kai, tanpa malu-malu meminta kredit. Yang Kai menghajarnya dan memarahi. "Apakah aku menyuruhmu mengejarnya? Siapa yang menyuruhmu mengejarnya? Kenapa kamu tidak mengganti namamu menjadi Pepel Chaser saja? Jika orang ini tidak terpikat oleh sucubus, dia mungkin benar-benar bisa menangkap Yue Sang hari ini." Wajah Win Chaser dipenuhi dengan keluhan.
tidak tahu apa yang terjadi. Bai Zuo, yang menonton dari samping, mau tak mau merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia sudah lama mendengar nama besar Win Chaser. Sebagai tunggangan penguasa benua 100 roh, temperamen orang ini tidak pernah tenang, dan kekuatannya juga menakutkan. Melihat Yang Kai memukul dan mengutuknya, dia benar-benar takut Win Chaser akan membunuh Yang Kai karena marah. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Win Chaser sebenarnya tidak melawan dan malah hanya mendengus padanya dari waktu ke waktu untuk mengungkapkan keluhannya. Setelah dipukuli, dia menundukkan kepalanya dan merangkak ke samping, terlihat sangat terluka. Bai Zuo mendecakkan lidahnya dengan heran. Baik Boya dan Li Siqing sudah bangun, dan yang terakhir baik-baik saja. Melihat Yang Kai aman dan sehat, dia bahkan tersenyum padanya, menyebabkan hati Yang Kai menghangat. Keduanya berasal dari batas bintang, jadi mereka memiliki rasa keintiman yang alami. Jika bukan karena kebutuhan untuk menyamar, sikap Yang Kai terhadapnya tidak akan terlalu buruk. Tetapi sekarang mereka berada di wilayah iblis, dia harus berhati-hati. Wajah mantan pucat, tetapi setelah minum pil, lukanya juga membaik dan tidak ada efek samping. Yang Kai memberi mereka beberapa kata penyemangat dan memerintahkan Xiao Wu untuk merawat mereka dengan baik sebelum berbalik untuk melihat ke kejauhan bersama Bai Zuo. Dibandingkan dengan pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis, konflik sebelumnya di sini hanya bisa digambarkan sebagai pertempuran kecil. Suara mendengung di langit tidak berhenti sejenak. Dan dari waktu ke waktu, bola cahaya akan meletus dari tempat yang jauh, menyebabkan dunia menjadi redup dan kehampaan bergetar. Tidak peduli siapa itu, selama kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat merasakan bahwa hukum dunia ini mulai hancur. Ini adalah kekuatan Kaisar Agung dan Saint Iblis. Setiap tindakan mereka benar-benar dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah benua. Sebagian besar Half Saint telah kembali ke wilayah iblis. Bagaimana dengan medan perang dua dunia? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Bai Zuo mengangkat bahu dan berkata, mundur sedikit. Selain ini, apa lagi yang bisa dilakukan? Yang Kai menoleh untuk menatapnya dan terkekeh. Apakah Yang Mulia berencana menggunakan nomor mereka untuk membunuh Kaisar Agung? Karena mereka telah memanggil sebagian besar Half Saints dan mengumpulkan mereka di Eternal Heaven Continent. Itu hanya bisa berarti bahwa Half Saints ini pada akhirnya harus menghadapi Bright Moon. Satu atau dua Half Saints mungkin tidak banyak berguna bagi Bright Moon. Tetapi selama jumlahnya cukup, mereka akan dapat membunuh seekor gajah. Bai Zuo mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, meskipun kamu bisa mengatakannya seperti itu, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. The Saint Venerable masih memiliki rencana jangka panjang, dan bagi semua Half Saints, ini adalah pertaruhan hidup dan mati dan kesempatan besar. Oh, Yang Kai mengangkat alisnya. Tolong jelaskan. Bai Zuo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus bertanya kepada Yang Mulia tentang masalah ini. Jika dia bersedia memberitahu kamu, dia akan menjelaskannya kepada kamu. Jika dia tidak mau, saya tidak bisa ikut campur. Petik 2. Mata Yang Kai berkedip, tetapi melihat ini, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Karena Bai Zuo sudah memperjelas pendiriannya, tidak ada gunanya mengajukan pertanyaan lagi. Dia bisa memahami pertaruhan hidup dan mati. Seorang Half Saint yang menghadapi Kaisar Agung secara alami adalah pertaruhan besar. Mungkin dia akan terbunuh dalam satu pertukaran. Tetapi peluang besar macam apa ini? Mungkinkah membunuh Bright Moon akan memberinya semacam manfaat? Informasi yang diungkapkan Bai Zuo membuatnya tidak mungkin untuk mengabaikannya. Sebelum medan perang dibersihkan, aura menakutkan sudah mendekat dari kejauhan. Win Chaser, yang telah merangkak di tanah selama ini, segera berdiri dan dengan waspada melihat ke atas. Jelas merasakan tekanan. Tetapi segera, dia turun kembali. Yang Kai dan Bai Zuo juga melihat ke atas. Dan ekspresi yang terakhir segera berubah. Saint telah tiba. Tak perlu dikatakan, Yang Kai juga merasakan aura Yurumeng. Benar saja. Sesaat kemudian, sosok Yurumeng muncul di depan mereka. Salam, Yang Mulia. Bai Zuo dengan cepat menangkupkan tinjunya saat tentara di belakangnya berlutut. Yurumeng sedikit mengangguk saat dia menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Lembah gunung ini dipenuhi dengan energi darah dan anggota tubuh yang patah. Jelas bahwa pertempuran hebat telah terjadi di sini. Dan bahkan wajah Yang Kai agak pucat. Seolah-olah dia menderita semacam cedera. Adegan ini menyebabkan Yurumeng melompat ketakutan. Berpikir bahwa gelombang kejut dari pertempuran bulan cerah dengan pihak lain telah tiba. Bai Zuo menoleh untuk melihat Yang Kai. Tetapi melihat bahwa dia tidak punya niat untuk berbicara. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan melangkah maju untuk menjelaskan informasi yang dia peroleh dari Yang Kai. Mendengar bahwa Yue Sang benar-benar telah kembali dari medan perang dua dunia dan bahkan menyerang Yang Kai di sini. Wajah Yurumeng menjadi pucat saat dia menggertakkan giginya dan berteriak,
kelancangan. Beralih ke Bai Zuo. Dia berteriak, panggil Yue Sang untuk melihat ratu ini. Tidak hanya dia tidak menerima perintah untuk kembali dari medan perang dua dunia, tetapi dia bahkan berani menyerang Yang Kai di sini. Bagaimana Yuru Meng bisa mengizinkannya? Belum lagi batasan teknik rahasia segel hati antara dia dan Yang Kai. Yang Kai sendiri adalah kunci stabilitas seluruh wilayah iblis. Tanpa dia, siapa yang akan melindungi gerbang dunia yang tidak stabil itu? Siapa yang akan memperbaiki gerbang dunia yang telah menghilang? Apakah itu untuk alasan publik atau pribadi? Yuru Meng harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Yang Kai. Setelah Bai Zuo menerima pesanan, dia segera berjalan ke samping dan mengeluarkan barang. Mungkin mencoba menghubungi Yue Sang. Yuru Meng berbalik untuk melihat Yang Kai lagi. Ekspresinya menjadi lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah yang dikatakan Bai Zuo itu benar? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Hanya saja saudara Bai Zuo hanya tahu sebagian saja. Yuru Meng menjawab. Apalagi yang tidak dia mengerti? Yang Kai mencibir ringan. Dengan Winchester yang melindungiku, Yue Sang saja tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Tapi dia jelas tahu ini. Jadi seseorang membantunya memancing Winchester pergi. Siapa ini? Wajah cantik Yuru Meng tenggelam. Satu-satunya yang bisa menarik Winchester tidak diragukan lagi adalah Half Saint. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bawahannya akan begitu bodoh sehingga menyebabkan masalah baginya pada saat yang kritis. Saya tidak tahu. Sucubus perempuan, jawab Yang Kai. Meskipun dia tidak mengenalnya, Yuru Meng hanya memiliki beberapa Saint setengah di bawah komandonya. Dan dengan latar belakang sucubusnya, seharusnya mudah untuk mengetahui identitasnya. Selain itu, Dili pasti juga berkontribusi sedikit. Ada juga Dili, Yuru Meng tidak bisa menahan cemberut. Tetapi setelah memikirkan bagaimana hubungan Dili dengan Yue Sang selalu cukup baik, dia mengerti. Ketika dia menganugerahkan Yang Kai gelar Raja Besar untuk menjaga benua Cloud Shadow, banyak dari bawahannya yang Half Saint tidak setuju. Lagi pula, di wilayah iblis, hanya setengah Saint yang memiliki kualifikasi untuk mengatur sebuah benua. Jadi bagaimana mungkin seorang bocah manusia yang baru tiba bisa sejajar dengan mereka? Antara Saint setengah ini, keberatan Dili adalah yang terbesar. Tetapi pada saat itu, dia dengan paksa menekan mereka. Jadi Yang Kai tidak tahu. Yuru Meng tidak menyangka bahwa Dili juga akan terlibat dalam masalah ini. Dan sekarang setelah 3 Saint di bawahnya terlibat, Yuru Meng tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Jika hanya Yue Sang saja, itu akan mudah untuk dihadapi. Tapi ada 3 dari mereka. Jika dia benar-benar menghukum ketiganya, Half Saint lainnya tidak akan senang. Meskipun Demon Saint adalah eksistensi teratas di Demon Territory, jumlah Half Saint yang mereka miliki di bawah komando mereka adalah fondasi kekuatan mereka. Jika Demon Saint memiliki kultivasi yang begitu tinggi dan bahkan tidak memiliki bawahan, itu tidak akan ada artinya. Saat dia berbicara, Bai Zuo berjalan kembali dengan ekspresi muram dan menangkupkan tinjunya. Yang mulia, Yue Sang belum menjawab. Apakah tidak ada tanggapan? Yuru Meng berbalik untuk menatapnya. Bai Zuo menjawab, kurasa tidak. Dia memberontak. Yuru Meng menjadi marah. Insiden hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Yue Sang. Dili dan sucubus wanita itu seharusnya hanya membantu Yue Sang. Tetapi sekarang mereka sebenarnya tidak dapat menghubunginya. Lanjutkan untuk mengirim pesan. Katakan padanya bahwa jika dia tidak muncul di depan ratu ini dalam waktu 2 jam, dia seharusnya tidak pernah muncul lagi. Mendengar ini, Bai Zuo tercengang. Tampaknya tidak menyangka hukuman Yuru Meng akan begitu berat. Tetapi dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan pergi, memberi Yue Sang ultimatum. Yuru Meng marah sesaat sebelum menghibur Yang Kai. Yakinlah, aku akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku akan menangani masalahku sendiri. Alis Yuru Meng sedikit berkerut saat dia melirik perwujudan Yang Kai dan mengangguk ringan. Terserah kamu. Tapi kita harus menunggu sampai masalah ini selesai. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia bersedia memberi Yang Kai penjelasan. Jika dia secara pribadi muncul. Bahkan jika Yue Sang tidak mengatakan apa-apa, Dili dan sucubus perempuan itu pasti tidak akan bisa menolak. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke Half Saint lainnya. Namun, jika Yang Kai bertindak sendiri, situasinya tidak akan begitu serius. Dia juga dapat melihat bahwa perwujudannya memiliki kultivasi Half Saint. Tetapi Dili dan sucubus wanita tidak mudah diprovokasi. Jadi bahkan jika Yang Kai bertindak secara pribadi, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Bawahan Half Saint di bawahnya bukannya tanpa konflik. Misalnya, Yue Sang dan Bai Zuo selalu memiliki dendam di antara mereka. Tetapi selama mereka tidak mengganggu kepentingannya secara keseluruhan, dia tidak akan ikut campur.
Di masa lalu, dia tidak mengganggu pertempuran orang-orang di bawahnya. Jadi sekarang lebih baik tidak ikut campur. Kalau tidak, jika dia membuat masalah besar seperti itu, tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya dengan damai. Kudengar kau terluka, Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Yuru Meng tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah ini dan dengan santai menjawab. Ini hanya cedera kecil. Tidak ada yang serius. Adapun kamu, mengapa kamu datang ke sini? Bukankah seharusnya kamu berada di benua 100 roh? Aku mendengar sesuatu terjadi di sini. Jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang. Yang Kai menyeringai. Aku hanya tidak menyangka bahwa Kaisar Agung Bulan Terang akan ada di sini. Dia selalu ada di sini. Karena kita telah menjebaknya di sini. Mengapa kita belum membunuhnya? Yuru Meng perlahan menggelengkan kepalanya. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika itu hanya membunuhnya, dia pasti sudah mati saat itu. Membiarkannya hidup secara alami memiliki kegunaan lain. Tapi apa? Yuru Meng menghela nafas. Hanya saja tidak ada yang mengira dia bisa pulih ke kondisi puncaknya dalam keadaan seperti itu. Jadi situasinya telah berubah. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, baru saja, Saudara Bai Zuo mengatakan bahwa masalah ini adalah pertaruhan hidup atau mati untuk semua Halfsein dan juga peluang besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mendengar ini, Yuru Meng menoleh untuk melirik Bai Zuo. Sepertinya menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Yang Kai mengangkat bahu. Jika tidak nyaman, jangan katakan apa-apa. Bagaimanapun, saya di sini hanya untuk bergabung dalam kesenangan. Tidak buruk untuk bisa menyaksikan kejatuhan Kaisar Agung. Benar. Apakah Bright Moon masih hidup kali ini? Yuru Meng terkekeh ringan. Kebencianmu terhadap batas bintang masih sangat dalam. Yang Kai dengan dingin mendengus. Jika mereka tidak begitu agresif, bagaimana saya bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Yuru Meng meliriknya dari sudut matanya. Apa yang buruk dari wilayah iblis? Kamu tampaknya hidup cukup nyaman baru-baru ini. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja aku manusia. Jadi aku agak tidak pada tempatnya di sini. Yang Kai terkekeh ringan sebelum mengubah topik pembicaraan. Kamu belum menjawabku. Berapa banyak vitalitasnya? Apakah bulan cerah punya waktu ini? Yuru Meng tersenyum padanya. 12 Saint Iblis di wilayah iblis semuanya telah muncul. Menurutmu berapa banyak peluang yang dia miliki? Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bersiul. Sepertinya dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Li Siqing tiba-tiba bergegas dan meraih lengan Yang Kai. Wajahnya pucat saat dia dengan cemas memanggil, "Selamatkan Tuan Bulan Cerah." Dia telah bermeditasi di dekatnya untuk pulih dan jelas telah mendengar percakapan antara Yang Kai dan Yuru Meng. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Yuru Meng menatapnya. Lalu pada Yang Kai, senyum main-main muncul di wajahnya. Bagaimana perasaanmu setelah melihat wajah ini sepanjang hari? Kembali di batas bintang. Dia telah berubah menjadi Li Siqing dan tinggal di sisi Yang Kai. Banyak hal telah terjadi di antara mereka. Tetapi setelah kembali ke wilayah iblis, dia telah menghilangkan penyamarannya dan mengembalikan penampilan aslinya. Perasaan macam apa yang bisa aku miliki? Yang Kai dengan dingin mendengus. Kamu adalah kamu. Dia adalah dia. Bagaimana kamu bisa menggabungkannya? Saat dia berbicara, dia melemparkan Li Siqing dan dengan dingin berkata, tersesat. Li Siqing tidak mau menyerah dan bergegas ke depan untuk meraih lengannya lagi. Matanya yang indah dipenuhi dengan tatapan memohon. Tuan Bulan Terang adalah Kaisar Agung Batas Bintang. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Apakah kamu tidak memiliki kemampuan luar angkasa? Kamu dapat membawa Sir Bright Moon pergi dari sini. Petik 2. Aku akan mengatakannya lagi. Tersesat. Wajah Yang Kai dingin. Dia sudah frustrasi dengan kata-kata Yuru Meng. Dan sekarang setelah Li Siqing keluar untuk menimbulkan masalah, bagaimana mungkin dia ingin menghiburnya? Jika kemampuan luar angkasanya benar-benar kuat, dia tidak perlu berdiri di sini dan menonton. Ketika berhadapan dengan Half Science itu, Space Ability-nya mungkin dapat menampilkan beberapa efek yang tidak terduga. Tetapi melawan 12 Demon Science di wilayah iblis, seberapa banyak kegunaan yang dimiliki Space Ability miliknya? Belum lagi hal lain. Begitu Yang Kai bergerak, Saint Iblis hanya perlu menyegel benua Eternal Heaven untuk menangkapnya. Dia ingin menyelamatkan Bright Moon, tetapi bukan itu caranya. Melihat Li Siqing akan terus mengoceh, Yang Kai mengulurkan tangan dan menamparkan kepalanya, membuatnya pingsan. Memberinya tatapan penuh arti, Yin segera melangkah maju dan membantu Li Siqing turun. Kamu tidak bisa begitu kejam. Yuru Meng melirik Yang Kai. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Yang Kai tersenyum ringan. Apa gunanya melakukan ini dengan sengaja? Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Yuru Meng. Wajah Yuru Meng berubah saat dia menggertakkan giginya. Ada begitu banyak orang di sini. Beri aku sedikit wajah.
Yang Kai menyeringai dan merapikan rambutnya. Yuru Meng melihat sekeliling tanpa daya dan melihat Bai Zuo menatap ke langit. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan marah dan geli. Mengubah topik pembicaraan. Bagaimana situasinya dengan Yue Sang? Bai Zuo dengan cepat menangkupkan tinjunya. Masih tidak ada jawaban. Bagus. Sepertinya dia benar-benar ingin memberontak. Yuru Meng tertawa marah. Aku ingin melihat bagaimana dia ingin mati. Bai Zuo bertanya. Yang mulia, apakah kamu membutuhkan bawahan ini untuk menangkapnya? Bai Zuo tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk memukuli seekor anjing yang tenggelam. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan. Yuru Meng melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kita akan menangani masalah di sini dulu. Kami akan membicarakannya setelah kami memahami semuanya. Petik 2. Ya, kamu juga harus kembali. Hal-hal bisa berubah kapan saja. Sampaikan pesanan saya dan minta semua orang bersiap. Petik 2. Bai Zuo menerima perintah itu dan dengan cepat menghilang. Setelah dia pergi, Yang Kai bertanya dengan curiga, persiapan apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu menyiapkan sesuatu? Yuru Meng mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Ekspresi ragu-ragu melintas di matanya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Alasan mengapa saya tidak memberitahu kamu untuk datang ke sini adalah karena tempat ini terlalu berbahaya. Yang Kai mengangkat bahu. Tapi aku sudah di sini. Yuru Meng tersenyum pahit. Saya khawatir tidak mungkin bagi kamu untuk pergi sekarang, kan? Yang Kai menyeringai. Jika kamu menjatuhkanku dan membiarkan seseorang membawaku pergi, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia benar-benar takut Yuru Meng akan melakukan hal seperti ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yuru Meng ingin dia menjauh, akan lebih baik baginya untuk mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Tidak bisakah kau melakukan ini untukku? Saya membawa kamu ke sini dari batas bintang. Saya tidak ingin kamu mati di sini. Petik 2. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku akan berhati-hati. Aku tahu itu akan seperti ini. Yuru Meng menyisir rambutnya ke belakang telinga saat dia menatap ke arah medan perang yang jauh. Sesaat kemudian, dia berkata, Bai Zuo benar. Masalah ini adalah pertaruhan hidup dan mati bagi semua pembudidaya Half Saint dan peluang besar. Karena, pembunuhan terakhir akan dilakukan oleh mereka. Hati Yang Kai bergetar hebat saat ekspresinya berubah drastis. Meskipun Yuru Meng hanya mengatakan bahwa itu akan segera terjadi dan bukan apa yang telah terjadi. Karena Demon Saint telah mengatakan hal seperti itu, sangat mungkin itu akan terjadi. Dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, Yang Kai mencoba yang terbaik untuk menenangkan nada suaranya. Pertaruhan hidup atau mati tidak sulit untuk dipahami. Jika seorang Half Saint ingin membunuh Kaisar Agung, mereka benar-benar harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi bagaimana dengan kesempatan itu? Mungkinkah membunuh Bright Moon akan memberi mereka beberapa manfaat? Petik 2. Ini juga yang paling tidak bisa dia pikirkan. Manfaat apa yang bisa didapat dari membunuh Kaisar Agung? Mungkin itu karena ranahnya saat ini tidak cukup tinggi. Jadi dia tidak bisa mengetahuinya. Yuru Meng berkata dengan lembut. Saat itu, kami tidak membunuh Bright Moon. Tetapi menggunakan arai besar dan pengorbanan darah untuk menjebaknya di sini. Awalnya, kami berencana untuk melemahkannya secara perlahan dan membiarkannya jatuh di sini. Bright Moon adalah Kaisar Agung Batas Bintang. Dan keberadaannya mewakili sebagian dari kehendak dunia besar batas bintang. Jika dia jatuh di sini, bagian dari wasiat batas bintang itu akan diterima dan diasimilasi oleh wilayah iblis, memberikannya manfaat yang tak terbayangkan. Poin ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Bright Moon sebelumnya. Bright Moon juga mengatakan bahwa alasan mengapa Saint Iblis tidak membunuhnya adalah karena mereka takut dia akan bertarung sampai mati dan menyeret mereka ke bawah bersamanya. Kedua, mereka ingin membiarkan wilayah iblis mencernanya. Pada saat itu, kapasitas botol dunia wilayah iblis pasti akan meningkat. Memungkinkan satu Saint Iblis lagi muncul. Sementara sisi batas bintang akan berkurang satu secara permanen. Ini akan sangat mempengaruhi keseimbangan antara dua dunia besar. Terlebih lagi, pasukan kelas atas Star Boundary lebih lemah daripada Demon Territory. Apakah itu Kaisar Agung atau Kaisar Sudo? Jumlah mereka lebih rendah daripada Saint Iblis dan Half Saint di sini. Keuntungan terbesar Star Boundary adalah keunggulan kandang mereka. Yuru Meng melanjutkan. Saat ini, Bright Moon telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memulihkan dan bahkan menghancurkan seni pengorbanan darah dan 12 arai iblis besar. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk menjebaknya lagi. Karena itu, rencana awal kami harus diubah. 12 dari kita akan menyerang bersama dan melumpuhkannya sebelum Half Saint membunuhnya. Jika ada yang bisa membunuh Bright Moon, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut kehendak dunia yang menjadi miliknya. Mendengar ini, mata Yang Kai menyipit. Benarkah? Yuru Meng berkata dengan ringan. Dengan kekuatanmu saat ini,
Itu normal bagimu untuk tidak memahami hal-hal ini. Tetapi karena ini, orang terakhir yang membunuhnya pastilah Half Saint. Dengan cara ini, orang yang menerima sebagian dari kehendak dunia besar memiliki peluang tinggi untuk menjadi Saint Iblis yang baru. Meskipun lebih mudah bagi Saint Iblis untuk membunuh bulan cerah, bahkan jika mereka menerima kehendak dunia besar, itu tidak akan banyak berguna bagi Saint Iblis. Itu jauh lebih rendah daripada kelahiran Demon Saint ke-13. Jadi inilah yang disebut peluang besar. Pikiran Yang Kai menjadi kosong sejenak. Menurut Yu Rumeng, nasib Bright Moon kali ini benar-benar suram. Jadi apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya? Sebenarnya, sejujurnya, itu benar-benar pilihan terbaik bagimu untuk membunuh bulan cerah. Yu Rumeng tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi rumit. Apa maksudmu? Yang Kai memaksa dirinya untuk tenang agar Yu Rumeng tidak menyadari apapun. Yu Rumeng tersenyum dan berkata, dunia hebat berbeda dari dunia hebat lainnya. Sangat sulit bagi keinginan Star Boundary untuk diterima oleh Demon Rache. Bahkan jika Half Saint membunuh Bright Moon dan mencuri wasiat miliknya, mereka tetap akan mati karena serangan balik. Namun, kamu berbeda. Kamu berasal dari batas bintang. Jadi dibandingkan dengan ras iblis, lebih mudah bagi kamu untuk menerima bagian dari wasiat itu dan juga lebih mudah bagi kamu untuk mendapatkan pengakuannya. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar. Aku bisa mencoba. Jika dia bisa secara terbuka mendekati Bright Moon, dia mungkin memiliki kesempatan untuk pergi bersamanya. Tidak, ekspresi Yu Rumeng berubah saat dia berteriak. Kamu tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Mengapa? Yang Kai mengerutkan kening. Itu terlalu berbahaya. Aku akan berhati-hati. Yu Rumeng menatapnya. Jangan paksa aku untuk menjatuhkanmu. Saya pasti tidak akan membiarkan kamu mengambil risiko seperti itu. Petik 2. Tak berdaya. Yang Kai hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah. Karena kamu berkata begitu, aku akan berdiri di sini dan menonton. Berhenti sejenak. Dia tersenyum pahit. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Medan perang terlalu jauh. Jadi meskipun Yang Kai bisa merasakan gangguan yang menghancurkan bumi, dengan penglihatannya saat ini, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi. Yu Rumeng memikirkannya sejenak sebelum dengan lembut berkata, bukan tidak mungkin jika kamu ingin melihatnya. Tetapi kamu hanya bisa duduk di sini dengan patuh dan tidak memikirkan hal lain. Aku tahu. Aku tahu. Yang Kai menatapnya dengan bersemangat. Meskipun dia tidak tahu metode seperti apa yang akan dia gunakan. Karena dia telah mengatakannya. Itu pasti sesuatu yang bisa dia pahami. Yu Rumeng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengeluarkan artefak iblis seperti cermin. Saat ki iblisnya melonjak, cermin melebar tertiup angin dan tiba-tiba menjadi seukuran meja, berdiri di depan Yang Kai. Saat ki iblisnya melonjak, permukaan cermin beriak. Saat riak menyebar, permukaan cermin berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Meskipun tidak terlalu jelas, itu tidak terlalu kabur dan hampir tidak bisa dilihat. Yang Kai melihat sekeliling sebelum menoleh untuk melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah cermin ini mencerminkan penglihatanmu? Adegan yang muncul di cermin jelas merupakan lokasi lembah gunung ini, dan itu tidak sepenuhnya berubah. Saat Yu Rumeng mengalihkan pandangannya, pemandangan di cermin terus berubah. Yu Rumeng mengangguk ringan. Ya, barang bagus. Yang Kai tidak bisa menahan pujian. Fungsi cermin iblis ini tampaknya tidak terlalu berguna. Tetapi itulah yang dia butuhkan saat ini. Yu Rumeng tidak bisa hanya berdiri di sini dan menemaninya sepanjang waktu. Jadi ketika saatnya tiba, dia pasti harus mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat itu, situasi pertempuran di sana akan menjadi jelas. Ingat apa yang kamu janjikan padaku. Yu Rumeng tidak segera pergi berperang tetapi malah menemukan tempat untuk duduk dan bermeditasi. Meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera di wajahnya, Yang Kai memperkirakan bahwa dia masih terluka. Jika tidak, dia tidak akan terburu-buru untuk pulih. Di sisi lain, seorang Demon Saint yang terluka jelas bukan sesuatu yang bisa dengan mudah disembuhkan. Karena dia tidak akan bertarung, Yang Kai secara alami tidak dapat melihat bagaimana pertempuran itu berlangsung. Jadi tidak peduli seberapa cemas dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Selama waktu ini, Yang Kai juga berpikir keras tentang apakah dia dapat menemukan cara untuk melarikan diri dengan Bright Moon, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak dapat menemukan solusi kecuali dia dapat membujuk Yu Rumeng untuk membantu. Tetapi bahkan dengan bantuan Yu Rumeng, peluang keberhasilannya tidak tinggi. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi lebih intens, seolah-olah ada Saint Iblis lainnya yang bergegas. Bright Moon sudah bertarung 1 lawan 2. Dan sekarang jumlah musuh telah meningkat. Kemungkinan situasinya akan menjadi lebih buruk. Pada saat yang sama, hukum dunia dari seluruh benua Eternal Heaven menjadi lebih terfragmentasi.
dan gelombang kejut dari serangan menyebabkan banyak ras iblis menjadi gelisah. Takut jika benua ini dihancurkan. Semua orang akan tertelan ke dalam kehampaan. Titik. Pada saat tertentu, Yu Rumeng tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan sebelum berdiri. Yang Kai menoleh untuk menatapnya, hanya untuk melihat sosok Yu Rumeng berkedip dan menghilang, meninggalkan aroma manis. Melihat ini, Yang Kai dengan cepat bergegas ke cermin iblis, meletakkan tangannya di tepi kristal iblis, dan dengan gugup melihat ke bawah. Pemandangan di cermin iblis berubah dengan cepat, jelas karena Yu Rumeng sedang terburu-buru. Setelah sekitar 30 napas waktu, cahaya menyilaukan meledak dari cermin iblis, diikuti oleh suara gemuruh yang keras. Yang Kai tertegun sejenak, dia tidak menyangka cermin iblis ini tidak hanya dapat mengirimkan gambar, tetapi juga suara. Namun, ini adalah hal yang baik untuk Yang Kai. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk memahami situasi di sana. Adegan itu berhenti, mungkin karena Yu Rumeng telah berhenti. Ketika cahaya menyilaukan memudar, 7 atau 8 sosok berdiri dengan bangga di udara. Satu di tengah sementara yang lain mengelilingi mereka. Adapun pria di tengah, dia berlumuran darah dan jubah putih aslinya telah diwarnai merah berdarah. Tidak diketahui apakah itu darahnya atau darah musuhnya. Tetapi meskipun ekspresinya agak lelah, itu masih setenang angin. Mata Yang Kai menyipit, situasi Bright Moon saat ini sama sekali tidak optimis. Meskipun dia telah pulih dengan mengandalkan daun pohon abadi yang dia berikan kepadanya. Setelah pertempuran yang hebat, dia terluka lagi. Meskipun dia tidak lagi terikat oleh laut darah dan arai besar, 12 Saint Iblis masih berkumpul di benua Eternal Heaven. Jadi hampir tidak mungkin bagi bulan cerah untuk melarikan diri. Saint Iblis yang mengelilinginya memiliki ketinggian yang berbeda-beda, pria dan wanita. Semuanya mewakili kekuatan tempur teratas wilayah iblis. Beberapa dengan mata muram, beberapa dengan senyum di bibir mereka, beberapa dengan ekspresi tenang, dan banyak lainnya. Yang Kai tidak tahu banyak tentang Sueli. Dia agak berurusan dengan Bei Limo, jadi dia tidak asing dengannya. Dia juga pernah melihat Sueli dari kejauhan sebelumnya. Dia berasal dari klan iblis darah, dan seni pengorbanan darah dipimpin olehnya. Vitalitasnya tidak ada bandingannya. Tetapi kondisi Sueli saat ini tidak jauh lebih baik daripada Bright Moon. Dia juga dipenuhi luka, dan sepertinya dia cukup menderita di bawah tangan Bright Moon. Selain dia, ada juga Demon Saint yang gemuk, pendek, dan benar-benar merah yang sangat diperhatikan oleh Yang Kai. Jika dia tidak salah, orang ini seharusnya iblis merah. Iblis merah juga bisa melahirkan Saint Iblis? Bukankah mereka ras dengan peringkat terendah di wilayah iblis? Selain menghancurkan diri sendiri, apa cara lain yang mereka miliki? Namun, Red Demon Saint ini sama dengan Sueli. Keduanya menderita luka berat, terutama cahaya lembut di dadanya yang terus-menerus memancar dari perutnya, menyebabkan tingkat gangguan dan kerusakan tertentu padanya. Ini jelas metode Bright Moon. Tiba-tiba, suara lemah Boya datang dari sampingnya. Ini seharusnya senior Huobu dari klan Iblis Merah. Yang Kai menoleh dan melihat Yin, Lao Ke, dan yang lainnya berkumpul. Jelas sangat prihatin dengan situasinya. Tetapi tanpa izin Yang Kai, mereka tidak berani terlalu dekat. Hanya Boya yang tidak memperlakukannya sebagai orang luar dan berdiri di samping Yang Kai untuk mengamati. Jadi dia adalah Huobu? Sebelumnya, ketika Yang Kai pergi ke Baizuo, dia telah mendengar Baizuo mengatakan bahwa Bright Moon melawan Sueli dan Huobo. Jadi dia diam-diam mengingat kedua nama ini. Sekarang tampaknya ketiga orang yang bertarung di awal tidak bersenang-senang. Sementara Saint Iblis lainnya yang bergegas kemudian baik-baik saja. Paling tidak, di permukaan. Sepertinya ini masalahnya. Tetapi karena jiwa Saint Iblis lainnya dihancurkan, mereka pasti akan menderita beberapa tingkat kerusakan. Bukankah aku menyuruhmu untuk beristirahat? Yang Kai mengerutkan kening dan melirik luka di bahu Boya. Boya menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah besar. Apalagi, aku benar-benar tidak ingin melewatkan pertempuran langka seperti itu. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Dari raut wajah Lao Ke Sen, dan yang lainnya. Jelas mereka memikirkan hal yang sama. Jadi Yang Kai biarkan saja. Iblis merah juga bisa melahirkan Demon Saint? Apakah dia benar-benar iblis merah? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya. Boya tertawa kecil. Ini adalah keajaiban di seluruh wilayah iblis. Jangan bilang kamu tidak percaya. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah iblis yang berani mempercayainya. Bahkan sekarang, belum ada satupun ras iblis tingkat tinggi di ras iblis merah. Tetapi Tuan Huobu adalah salah satu dari 12 Saint Iblis. Tidak ada yang tahu peluang seperti apa yang dia dapatkan di tahun-tahun awalnya. Di dunia tanpa batas ini, ada segala macam hal aneh.
Beberapa di antaranya tidak mungkin untuk dipahami. Mata Yang Kai sedikit bergeser saat dia menunjuk ke Demon Saint lain dan bertanya, bagaimana dengan yang ini? Meskipun dia hanya mengamati situasi melalui artefak cermin, Demon Saint ini masih merupakan eksistensi yang paling menarik perhatian. Bukannya ada sesuatu yang istimewa dari penampilannya, melainkan karena dia memberikan perasaan bahwa dia tidak bisa diabaikan. Hanya dengan pandangan sekilas, Yang Kai dapat mengatakan bahwa orang ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ekspresi Boya juga sangat serius saat dia dengan hati-hati mengamati situasi sebelum berkata, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi Saint Iblis nomor 1, Huang Wuji. Saint Iblis nomor 1, Yang Kai terkejut. 12 Saint Iblis sebenarnya memiliki peringkat? Dia telah berada di wilayah iblis selama beberapa waktu. Tetapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia hanya bertanya-tanya apa peringkat Yurumeng dan apa peringkat Belimo. Boya tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Saint Demon lainnya tidak memiliki peringkat. Tetapi Tuan Huang Wuji adalah Saint Iblis nomor 1 yang diakui secara publik. Apakah dia yang terkuat? Yang Kai bertanya. Dia juga Saint Iblis yang paling memenuhi syarat. Boya sedikit mengangguk. Yang Kai menatapnya dengan cermat dan mengingat wajahnya sebelum bertanya, dari ras mana dia berasal? Iblis kekuatan. Yang Kai diam-diam merasakan sakit kepala datang. Demon Rache. Lahir dari Strength Demon Rache. Dikenal karena kekuatan mereka. Dan Demon Rache ini juga yang terkuat dan paling berkualitas. Kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dan tidak diketahui siapa di batas bintang yang bisa bertarung dengannya. Setelah itu, di bawah bimbingan Boya, Yang Kai mengenali semua Saint Iblis ini. Faktanya, Boya belum pernah melihat Saint Iblis ini sebelumnya. Tetapi karakteristik rasial orang-orang ini terlalu jelas. Banyak dari Saint Iblis ini terkenal di seluruh wilayah iblis. Jadi yang perlu dilakukan Boya hanyalah mengidentifikasi mereka berdasarkan karakteristik mereka. Iblis Api Cian. Iblis Bulu Fuyu. Iblis Batu Mokan. Iblis Bayangan Wuhua. Iblis Mayat Zuliao. Iblis Tulang Gemeng. Iblis Pasir Yu Qiu. Bersama dengan Sucubus Yurumeng. Iblis Salju Belimo. Iblis Merah Wobo. Iblis Darah Sueli. Dan Iblis Kekuatan Huang Wuji. Ini adalah 12 Saint Iblis yang berdiri di puncak wilayah iblis. Mereka semua ada di sini. Dan di belakang 12 Saint Iblis ini, selain Iblis Merah, mereka adalah ras terkuat di wilayah iblis. Menatap cermin, Yang Kai menahan napas. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Di medan perang tidak jauh, bulan cerah berhadapan dengan 12 Saint Iblis. Satu dalam terang dan satu dalam kegelapan. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Dan banyak Saint Iblis tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang terlebih dahulu. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah dan yakin bahwa Bright Moon akan tetap di sini selamanya. Jika Bright Moon dengan putus asa menolak, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melukai satu atau dua dari mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin akan mati bersamanya. Karena itu, meskipun Saint Iblis memiliki keuntungan dalam pertempuran, tidak ada dari mereka yang menyerang lebih dulu. Terlebih lagi, rencana mereka bukan untuk membunuh Bright Moon di sini, melainkan untuk menghabiskan sebanyak mungkin kekuatannya untuk menciptakan peluang bagi Half Saints yang tersisa untuk membunuhnya. Dunia benar-benar sunyi, bahkan nafas pun tidak terdengar. Konfrontasi ini berlangsung selama beberapa hari dan malam. Sosok Kaisar Agung dan Saint Iblis seperti lukisan abadi, tidak bergerak, menyebabkan hati Yang Kai terbakar dengan kecemasan. Meskipun dia tidak berada di medan perang, Yang Kai tahu bahwa semakin lama dia menunda, semakin kecil peluang Bright Moon untuk melarikan diri. Meskipun mereka telah saling berhadapan selama beberapa hari, Bright Moon belum dapat pulih dalam beberapa hari terakhir. Aura dari 12 Saint Iblis semuanya terkunci padanya. Jadi selama dia menunjukkan celah sekecil apapun, dia akan segera menderita badai serangan. Dia harus mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi setiap saat untuk menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, vitalitasnya terus-menerus dikonsumsi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa pulih? Bahkan Yang Kai, seorang pengamat, memahami prinsip yang jelas ini. Jadi bagaimana mungkin Bright Moon, yang berada di tengah pusaran ini, tidak tahu. Untuk keluar dari situasi ini, Bright Moon harus mengambil risiko untuk bertindak. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika konfrontasi ini berlanjut, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Pada saat tertentu, Bright Moon tiba-tiba bergerak, perlahan mengangkat tangannya dan membentuk segel tangan di depan dadanya. Tubuhnya tiba-tiba tertutup oleh cahaya lembut. Saat dia bergerak, semua ekspresi Demon Science berubah saat Demonic Ki melonjak dari tubuh mereka. Di permukaan cermin artefak iblis,
Sosok Sueli berkedip saat dia berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju bulan terang. Cahaya berdarah langsung berubah menjadi jaring darah yang tampaknya mampu merusak semua hal saat turun menuju bulan terang. Tangan Bright Moon yang lain mencengkeram udara dan pedang panjang yang tampaknya terkondensasi dari cahaya bulan muncul di telapak tangannya. Bahkan tanpa melihatnya, dia menebas. Jaring darah terbelah menjadi dua dan terbang melewati tubuh Bright Moon, mengembun menjadi sosok Sueli sekali lagi sebelum menyemburkan kabut berdarah menuju Bright Moon. Bright Moon tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Bulan bundar tiba-tiba muncul di belakang punggungnya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya bulan menerangi area itu dan kabut berdarah dengan cepat menguap. Pada saat yang sama, pedangnya berkelebat seperti naga dan pedang cahaya bulan berubah menjadi hujan pedang yang menutupi tubuhnya. Sekelompok bola merah gelap terbang ke arahnya. Huo Bulah yang memanfaatkan gangguan Sueli untuk melancarkan serangan diam-diam. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa bola merah gelap ini telah diluncurkan oleh Huo Bu dari jauh dan sangat cepat. Ketika jaring pedang bertabrakan dengan bola merah gelap, ledakan keras terdengar dan bola meledak. Seolah-olah iblis merah telah menghancurkan dirinya sendiri satu demi satu. Sosok Bright Moon diselimuti cahaya yang menyilaukan. Wos! 3 berkas cahaya melesat dari kejauhan. Itu adalah Feather Demon Fuyu, yang telah menggunakan panah tertingginya. Ada juga Bone Demon yang ditutupi tulang yang mendekat dari bawah. Saat mendekat, ia membuka giginya dan mengeluarkan suara retak yang menakutkan. Saat badai pasir naik, Shadow Demon telah menyembunyikan dirinya. Tubuh Stone Demon bersinar dengan kilau batu saat dia memimpin, menggunakan pertahanannya yang kuat sebagai perisai daging untuk memblokir cahaya bulan yang luar biasa dari Bright Moon. Angin dingin bertiup dan kepingan salju menari-nari di udara. Setiap kepingan salju seperti bilah yang tajam. Dan di bawah angin yang mengamuk, itu menimbulkan badai kepingan salju. Di sisi lain, cahaya yang menyala menerangi dunia. Qian dari Flame Demon dikelilingi oleh api yang mengamuk, ingin membakar dunia ini. Gumaman seperti mimpi terdengar saat pemandangan di cermin artefak iblis dengan cepat berubah. Dengan satu gerakan dari Bright Moon, ke-12 Demon Science menyerang bersama, menyebabkan pertempuran sengit pecah di medan perang yang jauh. Pemandangan di permukaan cermin artefak iblis bergetar hebat saat semua jenis cahaya memenuhinya, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Yang Kai tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di sana. Tangannya tergenggam erat di tepi cermin artefak iblis. Ekspresinya agak serius. Boya menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berpikir sejenak sebelum menghibur. 12 Raja Agung semuanya ada di sana. Jadi Yang Mulia pasti akan baik-baik saja. Great King tidak perlu terlalu khawatir. Yang Kai tetap diam. Dia tidak khawatir tentang Yurumeng. Dia khawatir tentang bulan cerah. Saat itu, Saint Iblis telah mampu melukai bulan cerah dan menjebaknya di benua Eternal Heaven. Jadi wajar saja jika mereka bisa melakukannya sekarang. Selain itu, dibandingkan dengan hari itu, barisan Demon Science saat ini bahkan lebih kuat. Jadi situasi Bright Moon benar-benar mengkhawatirkan. Sejak awal, pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Apakah itu bulan cerah atau banyak Saint Iblis? Semuanya tampaknya mencoba memutuskan siapa yang lebih unggul di sini. Kadang-kadang, ketika pemandangan di cermin diperbaiki, Yang Kai dapat melihat beberapa pemandangan buram. Tanpa kecuali, Bright Moon yang dikepung, situasinya menjadi lebih parah. Mampu melawan begitu banyak musuh sendirian sudah merupakan prestasi yang langka. Tetapi bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, berapa banyak kesempatan yang dia miliki? Yang Kai tidak tahu apa yang dipikirkan Bright Moon. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, peluangnya untuk melarikan diri dari wilayah iblis sangat tipis. Dia berulang kali memperkirakan kekuatannya, berpikir bahwa jika dia bergegas ke depan, dia akan dapat membantu. Tetapi yang membuat Yang Kai merasa berkecil hati adalah bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia masih tidak akan bisa mendekati medan perang. Titik. Kukunya sudah masuk ke dalam dagingnya, dan darah keemasan menodai tepi cermin iblis. Wajahnya begitu garang sehingga sepertinya dia ingin memakan seseorang. Boya dan yang lainnya juga merasakan suasana hati Yang Kai yang buruk. Semuanya tetap diam. Tidak ada yang berani menyela. Waktu berlalu dengan lambat, dan dengan bantuan serangan sesekali Yurumeng, Yang Kai dapat melihat situasi di medan perang melalui cermin iblis. Bright Moon sudah berlumuran darah dan luka. Wajahnya sepucat kertas. Bahkan jika dia tidak muncul secara langsung, Yang Kai masih bisa merasakan bahwa kekuatan teknik rahasianya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Di sisi lain, Saint Iblis mampu menghadapi situasi ini dengan mudah. Kemampuan ilahi bawaan dari 12 Saint Iblis semuanya berbeda, dan koordinasi mereka satu sama lain sempurna. Setiap saat, 2 atau 3 Demon Saint akan berkumpul di sekitar Bright Moon dan mengganggunya.
menyebabkan dia terluka parah oleh Demon Sein yang mahir dalam serangan jarak jauh. Ada juga Shadow Demon Sein, Wu Hua, yang bisa muncul dan menghilang secara tak terduga dan meninggalkan bekas luka di tubuh Bright Moon setiap kali dia lengah. Bulan bundar yang tergantung di belakang bulan terang sekarang berwarna kuning keruh, tidak lagi mampu memancarkan cahaya sebelumnya. Langit dan bumi runtuh ketika retakan besar muncul di kehampaan. Seolah-olah dunia itu sendiri membuka mulut raksasanya, mengejek ketidakmampuan semut. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, di tengah medan perang yang kacau, Bright Moon tiba-tiba tertawa ringan dan berkata dengan suara rendah. Setelah menerima bantuan yang begitu besar dari semua Sein, Ming Yue ini sangat terhormat. Bahkan jika aku mati di sini, aku tidak menyesal. Tapi hidupku bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil sesukamu. Begitu dia selesai berbicara, semburan cahaya tiba-tiba memenuhi dunia, menyebabkan cermin artefak iblis berubah menjadi putih cemerlang. Segera setelah itu, aura menakutkan menyebar dari tempat yang jauh dan menyapu 4 arah. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergoyang. Apakah Ming Yue dipaksa ke sudut dan akan menghancurkan diri sendiri? Untuk Kaisar Agung, kecuali dia tidak punya pilihan lain, tidak mungkin baginya untuk memilih metode yang menentukan untuk mengakhiri hidupnya. Pada saat ini, Yang Kai merasa seolah-olah seseorang mencengkeram hatinya, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas.